Nih curhatan banyak orang nih Pak. Jadi Yang keduanya itu yang rumit itu. Bagaimana supaya ada kesempatan yang sama, tidak penunjukan dan juga memberikan kesempatan hanya kepada BUMN. Silakan Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Pertama tentang BUMN itu sendiri. Saya ingin sampaikan barangkali lagi value-nya nih. Apa sesungguhnya negara? Negara ini punya dua tangan. Satu adalah birokrasi, dua adalah korporasi. Oke? Tapi dua-duanya adalah tangan negara. Tugasnya apa? Melakukan pembangunan. Birokrasi melakukan pembangunan, korporasi milik negara juga melakukan pembangunan. Jadi korporasi milik negara itu tidak dipandang sebagai institusi untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi dipandang sebagai institusi untuk melakukan pembangunan. Jadi ini dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau ini dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara, maka dia akan crowding out pasar, pasti. Dan di situ ada konflik of interest. Di satu sisi regulator, di sisi satu lain adalah market player. Maka dia akan bisa membuat regulasi yang menguntungkan market player yang miliknya dia. Betul tidak? Nah, menurut saya di sini ada persoalan fundamental yang harus dikoreksi. Bahwa korporasi milik negara itu adalah agen pembangunan, seperti birokrasi. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Oke, saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada Dinas Perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT. Kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan. Kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas tugas pembangunan itu. Bayangkan kalau transportasi umum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, dia mau melepas aset aja susah. Karena ada aturan in-bank dan lain-lain yang rumit. Tapi ketika ini menjadi korporasi, dia ambil aset mudah, lepas aset mudah, hire mudah, fire mudah. Dan itulah kenapa kita menggunakan korporasi. Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah, ini yang absen di dalam BUMN kita selama ini. Oke? Kenapa? Ya salah satu sebabnya karena yang ditugaskan di BUMN hampir selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit, harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sectornya, karena filosofinya tidak diberikan. Itu saya sampaikan tadi. Kalau berada di national leadership, tunjukkan filosofinya, supaya orang bekerja dengan filosofi yang benar. Sehingga bekal korporasi yang dibawa dipakai untuk menjalankan nilai yang betul. Dan ini bukan kata Anies, ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN di Republik ini. Dan ditegaskan di dalam undang-undang tadi. Bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta. Nah, itu menurut kami yang harus dikembalikan. Sehingga tekanan pada BUMN itu adalah untuk delivery pembangunan. Bukan tekanan pada peningkatan profit. Lalu pertanyaannya, negara dapat pendapatan dari mana? Negara dapat pendapatan dari perekonomian yang tumbuh dari seluruh pasar. Itulah pendapatan kita, bukan dari BUMN ini sendiri. Nah, lalu di mana letak harus BUMN? Satu adalah lokasi yang tempat-tempat yang strategis, yang menyangkut kepentingan nasional. Di situ tidak bisa dihilangkan peran negara ada. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu pertahanan, industri-industri pertahanan, apakah industri-industri strategis. Nah, di situ ada tuh unsur strategis kenapa harus BUMN, walaupun menguntungkan, tapi karena ini menyangkut kepentingan nasional. Lalu yang selebihnya berikan ruang kepada pasar, untuk pasarlah yang menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi kebutuhan masyarakat itu kira-kira begini, ada demand di masyarakat, biarkan private sector yang memberikan supply. Tapi kalau kemudian ada kira-kira gini, ada kegiatan yang financially visible, itu private sector sepenuhnya. Ada kegiatan yang economically visible, itu bisa private dan BUMN. Ada kegiatan yang tidak visible secara finansial, tidak visible secara ekonomi. Di mana? Itu ruangnya BUMN untuk mengerjakan. Karena financially not visible, economically not visible. Nah,
Kalau financially visible, Ya. let the market operate, let the market dominate. Oke. Gitu kira-kira begitu. Oke. Jadi- Ini menarik juga ya antara swasta dengan BUMN ya Pak. Jadi Ya. kalau Pak Anies tadi melihat bahwa swasta itu akan berperanan besar dan BUMN itu akan dikembalikan sesuai dengan undang-undangnya ya Pak ya. Ya, Oke. dan kemudian yang Baik. tidak kalah penting, Ya. kembalikan merit system di dalam Nah, BUMN luar kita. biasa. Jadi Pak, peran Baik, antara BUMN dan swasta yang terima perlu disamakan karena selama ini ada perbedaan. Silakan Pak. Ya, jadi saya berpandangan yang paling penting adalah tujuan apa yang kita ingin capai dan apakah BUMN atau swasta harus efisien, harus transparan, dan harus kompetitif. Sebagai contoh, saya ini sekarang Menteri Pertahanan. Saya sedang membangun beberapa kampus dan membangun rumah sakit. Saya membangun kampus sekolah unggulan. Saya sedang bangun tahun ini saja 3 kampus baru. Rencananya semuanya 8 kampus. Dan yang saya undang pertama adalah BUMN. Saya nggak sebut BUMN mana, nanti nggak enak. Ya. Dia kasih anggaran tinggi banget. Padahal saya juga sebelum masuk pemerintah saya juga pengusaha juga, iya kan? Jadi agak ngerti lah, sedikit-dikit ngerti. Jadi ini kok mahal banget, ya kan? Si swasta harganya sekian persen lebih murah, waktunya lebih cepat, dan swasta itu kan mau kalau kita kejar-kejar dikit, iya kan? Saya butuh sekian bulan. Kadang-kadang BUMN ya maaf aja, ya kan? Kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenaan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ya kan kira-kira, ada sponsornya, ya kan? Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan? Boleh kan aku bicara padanya loh, iya kan? Saya mau kasih ke BUMN, hanya gimana? Waktunya lebih lama, harganya tinggi, aku kasih ke swasta. Saya tunjuk swasta. Jadi itu barang, ya kan? Rumah sakit, Anda boleh cek yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Rumah sakit militer saya kira yang terbesar di Asia Tenggara. 1.000 tempat tidur, 136 ICU, ya, 26 lantai. Yang laksanakan adalah swasta. Waktunya pembangunannya bisa dicek kalau nggak salah 1 tahun kurang. 26 lantai 1 tahun. Ya, jadi saya mengerti. Nah, kembali lagi kehendak politik. Swasta, monggo. BUMN kerja benar, ya kan? Direksi nggak beres, nggak diganti aja, benar nggak? KPK, KPK nggak beres, kejaksaan, ya kan? Udah kita persaingan, competition is good, ya kan? Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi, ya kan? Kualitas, silakan. Saudara-saudara sekalian, ini saya juga sedang bangun Akademi Militer, main hall, dan ruang makan sudah berhasil. Sama juga, yang kerja cepat, harga lumayan, swasta. Tapi swasta pun kita nggak minta kickback gitu loh, ya kan? Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Sekarang
kita bertekad kalau kita bersatu, ya, swasta, BUMN, UMKM, koperasi, semuanya kita jadi satu. Kita kejar pertumbuhan tinggi, uang beredar banyak, semua harus sejahtera, iya kan? Kita semua cari untung, semua pengusaha cari untung. Tapi petani harus untung, buruh harus untung, rakyat harus untung, semuanya harus untung, nggak apa-apa. Itu yang kita kejar, ya kan? Gemah ripah loh jinawi, prosperity for all, prosperity for all. Ya, itu yang kita perjuangkan, peace and prosperity. Yes. Itu yang kita Jadi perjuangkan. jelas sekali ya, posisi Pak Prabowo jelas sekali di mana antara swasta dengan BUMN harusnya sama. Sebelum bertanya Pak, ada berapa yang belum terbayar oleh BUMN Pak? Siapa yang Banyak, belum Pak. dibayar? Itu di sebelah kanan banyak sekali. Oke. Demikian Pak, jadi bagaimana playing field? Pak, rasanya penting Pak. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan tapi tidak boleh punya cucu, cicit, apalah. Ketawa lagi. Korban-korban lagi sebelah kanan saya ini. Betul ya? Betul Pak. Maka begitu Bapak tadi bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya. Ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, canggah, gantung siwur kira-kira itu kalau orang di Jawa itu. Sampai, loh iya dong. Tapi jangan-jangan kalau Anda dari anggota Kadin ini besok saya jadikan Menteri BUMN, Anda kelakuannya sama. Jangan lo ya. Bawa misi ini loh ya. Bapak Ibu percayalah, pemerintahan yang punya integritas, ngadu. Mereka ngadu aja. Hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat tuh nggak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele. Dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, kamu tidak menjalankan yang teknis. Maka dengan godam dari pimpinan tertinggi, kita ngomong seperti, kan saya ngomong gitu, waktu ketemu dengan para pengusaha yang tunggakannya masih banyak. Tunggakannya banyak. Pak besok, Bayar. panggil tuh BUMN-nya, kenapa masalahnya? Oke. Pasti selesai lah. Baik. Kalau enggak dia, Bapak Ibu, kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sautannya. Setuju nggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia nggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung, Oke. tolong ganti, tarik. Baik Pak, terima kasih jawabannya menarik dan ternyata berbagai pertanyaan itu sudah dalam pemikiran Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih.